psikomat itu sebenarnya dari soal itu udah jelas gitu kalian butuhnya apa. Nah, yang jadi masalah di sini kalian harus tahu terlebih dahulu algoritma selection sort itu apa. Sort itu ada banyak jenisnya, oke? Okay? Aduh, nggak tahu. Sort. Sort itu ada banyak jenisnya. Bukan ini, maksudnya Python sort. Nah, metode-metode sort itu tergantung sama bentukan yang kalian pakai. Jadi metode sort yang lumayan terkenal itu misalnya ada ini selection sort itu lumayan terkenal, lumayan ya terkenal sering dipakai lah ya istilahnya. Baru ada metode bubble sort. Lalu ada metode mungkin yang konyol bogo sort kalau misalnya kalian tahu ya. Jadi kalian perlu tahu terlebih dahulu jenis-jenis sort, jenis-jenis sortingan yang ada sama kira-kira gimana cara kerja algoritma sortingannya gitu. Kalau misalnya untuk selection sort, nih selection sort. Nah, kalian boleh nyari langsung kayak biasa di Geeks for Geeks. Ini bagus ya websitenya. I mean di sini kayak most of the times ada algoritma yang mungkin bakalan kalian pakai. Ya ada banyak lah yang kalian bisa cari tahu langsung ya sendiri. Ini ada nih, bahkan ada pakai bahasa-bahasa lain C++, C, Java, Python. Nah, jadi yang perlu kalian tahu itu ini, how does the selection sort work. Jadi nih, ini step-stepnya ada nih bahkan malah lengkap. Nah, jadi selection sort itu metode sortingan yang lu mulainya tuh pertama lu ngambil elemen pertama, habis itu lu bandingkan dengan elemen yang terkecil. Misal kita mau nyari elemen, kita mau urut berdasarkan yang terkecil gitu. Nah, jadi dia nanti bakal tukarin posisinya sama titik, bukan titik, yang array terkecil pada tempat berikutnya. Gimana maksudnya? Gini gambarannya. Ini misal gue ada satu, ini nggak ada warna hitam ya. Hitam. Penghapusnya mana ya? Oh ini. Damn, berapa lama nggak pakai whiteboard? Misal 1, 3, 6, 4, 2 gitu. Dia ngambil dulu posisi, kita tulis dulu posisi yang ini value. Dan posisi 1, 2, 3, 4, 5. Ya posisi sesuai namanya berarti posisi dia di indeks keberapa. Kalau misalnya di Python indexing, berarti kalian harus mulainya dari 0. Berarti ini ya 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi pertama tuh dia ngecek dulu posisi ininya, posisi yang pertama. Value-nya itu berapa? Dia simpan dulu gitu, misalnya value-nya di sini 1. Dia ngecek sama value-value yang berikutnya setelah indeks ke-1. Dalam Python indeks ke-1 dalam biasanya berarti posisi kedua mulainya. Dia ngecek setelah posisi pertama. Gitu ya. Dia ngecek 3, 6, 4, 2. Ternyata nggak ada value. Aku tarik kemana ini? Nggak ada value yang lebih kecil daripada itu. Berarti posisi dia otomatis dia value yang terkecil, dia nggak dipindahkan. Tapi setelah kalau misalnya mulainya misal value-nya 5 deh. Penghapus 5. Misal 5 gitu. 5. Nah, dia tuh ngecek dulu, dia ngecek selalu mulai dari indeks yang pertama. Indeks pertama dia cek, oh ini value-nya 5.
Indeks kedua dia ngecek ini value-nya 3, indeks ketiga dia cek ini value-nya 6, 4 ini 4, 5 ini 2. Berarti yang terkecil ini 2. Otomatis dia masukkan si 2 ini sebagai ke dalam suatu variabel buat ditampung gitu ya. Dia nampung di suatu variabel yang namanya misal kita sebut min gitu lah. Baru dia letakkan ke posisi yang paling pertama. Nah, kalau diletakkan ke posisi yang paling pertama, posisi ininya ditukar sama dia. Jadi 5 ditukar sama si 2 gitu. Baru habis itu berarti oh yang terkecilnya udah diletak di paling depan nih. Berarti nextnya dia ngecek mulai dari posisi kedua, cari yang paling kecil. Dia ngecek 3, 6, 4, sama tadi 5 kan. Berarti yang paling kecil kedua itu sih 3. Dia letak di posisi kedua. Berarti posisi pertama udah, posisi kedua udah, dan seterusnya sampai udah terurut. Itu cara kerjanya selection sort. Nah, yang jadi masalah di sini, kata kuncinya ada 2. Yang pertama tadi selection sort, yang kedua itu dia mau descending. Jadi dia mau datanya terurut dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Oke, kalau misalnya gitu, cara kerjanya nggak jauh beda. Dia ngecek dulu dari indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima. Dia ngecek yang mana paling gede, ya itu jadi nilai si max gitu. Dia masukin. Maxnya siapa? 6. Berarti dia letak di posisi pertama. Dia tukaran sama si 5 gitu. 5-nya dipindah ke posisi yang 6 tadi gitu. Nah, jadi sebenarnya teknik sorting itu kalian bisa dilihat dari namanya ya. Kalian bisa lihat langsung namanya, contoh selection sort gitu. Kenapa namanya selection sort? Karena dia ngecek satu persatu elemennya, dia seleksi yang paling kecil siapa, dia pindahkan. Beda cara kerjanya dengan bubble sort misalnya. Kalau misalnya kalian nyari bubble sort. Nih, bubble sort. Bubble sort itu kalian bisa bayangin kayak kalau kalian tahu bubble awal ya bubble apa sih, bukan balon, apa, gelembung. Gelembung. Gelembung itu kalau kalian di permukaan air itu ada gelembung, wes keren warnanya. Gelembungnya itu bakal naik perlahan-lahan. Jadi lu tuh yang dari paling bawah tuh naik ke atas. Semua gelembung itu bakal naik ke paling atas. Konsepnya itu kayak gitu. Jadi lu tuh tukar posisinya, lu bisa mandang ini gelembung-gelembungnya ini sebagai elemen-elemen di array. Lu tukar-tukar posisinya sampai semuanya terurut gitu ya. Kok nggak mau kegeser, hei? Ya udah hapus aja. Nih, contoh array-nya 1, 3, 6, 4, 2. Kalau nggak salah gini tadi, ya udah nggak apa-apa. Jadinya lu ngecek, lu ngebandingin antara ini sama ini misalnya dibandingin. Oh, siapa lebih gede? Soalnya ini kan kita mau nyarinya descending ya. Descending. Berarti urutannya harus yang paling gede di depan, yang kecil di belakang. Oke? Berarti urutannya itu jadinya, kalau misalnya dia bandingin indeks pertama sama indeks kedua, ini indeks. Dia bandingin antara indeks pertama sama indeks kedua. Siapa lebih gede? Oh, 3 lebih gede. Berarti dia tukarin posisinya. Habis itu posisinya kan jadi 3, 1, 6, 4, 2.
dia bandingin lagi antara yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia bandingin lanjut, kan dari indeks pertama nih dia mulai. Dia bandingin dengan indeks kedua. Habis itu dia mulai indeks kedua bandingin dengan indeks ketiga. 6 lebih gede, berarti 6 ke sini, 1 ke sini. Jadinya 3, 6, 1, 4, 2. Habis itu dia bandingin posisi ketiga sama posisi keempat. Ini siapa lebih gede? 4 lebih gede. Berarti tukar lagi posisinya jadi 3, 6, 4, 1, 2. Baru habis itu dia bandingin lagi jadi 2, 1. Nah, ini belum urut. Berarti dia harus ngulangin lagi prosesnya sebanyak jumlah elemennya. Kenapa gitu? Buat menjamin kalau semuanya terurut gitu. Hapus dulu. Oke. Buat menjamin kalau semuanya terurut. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau contoh nih misalnya lu punya 5, 4, 3, 1, 2 gitu. Sebenarnya kan lu cuma perlu ngecek contoh ini lu bandingin sama ini, oh posisinya tetap 5, 4. Terus 4-nya lu bandingin sama 3, posisinya tetap 4 sama 3. 3 lu bandingin sama 1, posisinya tetap, soalnya 3 lebih gede dari 1. Habis itu 1 lu bandingin sama 2, oh baru posisinya diganti gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Sebenarnya kan kayak gini udah terurut. Tapi dalam tahapan algoritmanya bubble sort, lu tetap perlu mengulang proses perbandingan ini sebanyak n kali, sebanyak jumlah elemen di array-nya. Kenapa? Buat menjamin kalau semua posisinya, semuanya ada di posisi yang tepat gitu. Ilustrasinya setelah kalian, ini kan kasusnya best case. Kalian cuma perlu bandingin antara satu sama ini, ketukar cuma sekali gitu. Tapi kalau misalnya dia 1, 2, 3, 4, 5 kan jadinya kayak lu 2, 3, 4, 5, 1. Soalnya kan satunya lu geser. Nah, lu perlu ngulang lagi proses ini biar duanya jadi ke sini, habis itu tiganya jadi ke sini, empatnya ya di sini, limanya di paling depan gitu. Jadi lu perlu ada setidaknya 2 looping, dengan looping yang paling luar itu sebanyak jumlah elemennya buat menjamin posisinya gitu. Jadi kayak ilustrasinya itu lu bayangin kayak bubble, ini yang bubble yang kita mau naikkan itu nanti perlahan-lahan naik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buat descending, bubble-bubblenya ya, bubble itu jadi value dari array-nya gitu ya. Sesuai yang kita mau itu bakal perlahan-lahan naik tersusun. Jadi yang paling gede itu nanti bakal jadi ke permukaan. Makanya namanya bubble sort. Kalau selection sort, dia ngecek semua elemennya, dia select yang paling kecil, dia tukar posisinya. Gitu. Nah, berarti di sini algoritma yang bisa kalian lihat di sini. Oke. For task ini kita pakai selection sort ya. For has dari 1 sampai ke n-1. Ini titik 2 sama dengan dalam pseudo code. Dalam pseudo code itu untuk assignment. Oke, jangan lupa. Ya, max IDX ya, max index ya, itu dia bikin pas. Jadi kita bisa annotate nggak ya di itu. Lama di ini ya nggak bisa annotate ya. Bentar gua download PDF-nya dulu. Oh, ya bisa langsung di sini. Nah, oke bisa. Nggak kehapus. Nih, for pass dari 1 sampai n-1 do max index sama dengan pass.
Jadi pertama, lu bayangin ya, ini kotak paling luar itu sebisa mungkin kalau misalnya kalian ngerjain psikomat atau apapun yang perlu algoritma, kalian coba visualisasikan karena bakal lebih mudah buat kalian nangkap apa yang terjadi di dalamnya, gitu ya. Jadi ini anggap ada kotak, ini for loop gitu misalnya kita sebut ya. Oh ya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja buka mic, nggak usah hands up, langsung buka mic, potong aja. Nah, di for loop ini pertama kita punya sesuatu namanya pass. Kita punya variabel namanya pass. Kita mulai dari satu. Ini tuh variabelnya mau namanya apapun terserah. Pokoknya ini cuma jadi istilahnya tempat indeksnya berjalan. Kalau di Python, kalian kan biasa pakai for i in range gini gitu. Nah, i-nya ini bebas. Kalian mau ganti jadi j kek, kalian mau ganti jadi apple kek, bebas. Itu cuma placeholder tahu ya, untuk indeks yang bakal berjalan nantinya. Nah, jadi di for loop ini kita bakal istilahnya, berarti ini for loop, ini pengulangannya. Di sini kita punya si max index sama dengan pass. Berarti max indexnya ini mulainya dari 1. Oke. Max index mulainya dari 1. For i dari pass sampai ke n, do if ini, then max indexnya sama dengan ini. Oke, berarti kita bikin tabel ya. Misal kita pakai yang tadi gitu. Misalnya kita bilang 2, siapa 2? Perasaan tadi 1 deh mulai ya. Enggak ngaruh, enggak ngaruh. Apapun lah, 2, 4, 7, 3, 1 gitu misalnya. Ini di sini kita bilang indeksnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini pasnya ini berlaku sebagai indeksnya. Kita mulai dari indeksnya 1. Ini posisi pas saat ini. Oke. Nah, terus max index sama dengan pas. Max index sama dengan pas di sini. Oke. Nah, for i sama dengan pas sampai ke n. Jadi i-nya itu kita di dalam looping yang pertama ini, di dalamnya kita bakal bikin looping lagi 1 buat nampung pengecekan atau selectionnya, buat nampung keberjalanan ya pemilihan indeksnya gitu ya. Jadi i-nya itu hands up, siapa hands up? Ada yang hands up ya? Langsung buka mic aja kalau mau ini. Oh enggak, tadi agak mau nanya tapi tadi nggak dapet ya, tadi nggak dapet detailnya tapi udah dapet. Oh, oke. Nice. Oke. Nah, mulainya dari pas. Dari pasnya 1. Dia mulai dari 1 sampai n. N-nya berapa? 5. Kan indeks array-nya ini isinya 5 nih. Mulai dari 1 sampai 5 dia ngomong kalau A, ini berarti array-nya namanya A ya, nama array A. Nama array-nya itu A. Kalau A dengan indeks ke I, I-nya itu saat ini sama dengan pas. Saat ini. Kalau ada indeks I lebih besar daripada A dengan indeks max index.
Maka max indeksnya bakal jadi si I. Oke, maksudnya gimana itu? Ini. Kalau A1, saat ini kan I-nya itu sama dengan 1 nih, soalnya I sama dengan pas ya. Kalau A ke 1 lebih besar daripada A ke pasnya ini kan sekarang masih 1 ya. Kalau A1 lebih besar daripada 1, maka max indeksnya jadi si I. Ini nggak terjadi pertukaran dong. Kenapa? Karena kan si A ke 1 ini 2. A ke max index ini berarti A ke 1. A ke 1 ya 2 juga. Berarti indeks nilai terbesarnya belum diubah sama dia. Oke? Lanjut lagi. Ini kan I-nya berjalan dari pas sampai ke N. Berarti lanjut ke pas plus 1. Pas plus 1 itu berarti berapa? 2. Berarti posisinya sekarang si I ini 2. Sedangkan si max index ini masih 1 ya. Oke. Kalau misalnya A kedua berarti si 4. Kalau misalnya A kedua lebih besar daripada A ke max indeksnya tadi 1, berarti 4, yaitu A kedua, lebih besar daripada A ke 1, yaitu 2, maka max indeksnya itu sama dengan I. Benar dong, 4 besar daripada 2, berarti max indeksnya sekarang nilainya udah bukan pas. Nilai max index sekarang jadinya 2. Gitu. Jadi max indeksnya ini buat nampung posisi sementara nilai yang paling gede. Oke, lanjut. Dia udah tukar nih. Lanjut lagi. I-nya nambah 1 lagi. Jadi 3. I ketiga. Kalau misalnya A ketiga, berarti 7 nih. A ketiga lebih besar daripada A ke max index, maka dia bikin tukar posisi, bukan tukar posisi, ambil yang sama prosesnya kayak tadi, ambil indeksnya sebagai max index. 7 lebih besar dari 4, berarti max indeksnya sekarang jadi 3. Lanjut lagi, I-nya. I-nya sekarang ke 4. Nah, di sini prosesnya jadi berbeda. Kenapa? Karena ternyata A keempat, yaitu 3, ini A4, bukan kertas, A4, itu lebih besar daripada A ketiga. Lebih kecil daripada A ketiga. Berarti indeksnya itu nggak tertukar. A keempat lebih kecil daripada A ke max index. Max index itu siapa? 3. Berarti max index. Berarti max indeksnya nggak berubah. Dia nggak jadi 4. Habis itu lanjut lagi I-nya jadi yang kelima. Sama. Max indeksnya tetap 3. Oke? Nah, berarti proses yang pertama untuk for loop di dalam ini, ya. Proses pertama untuk for loop di dalam ini udah selesai pertama kalinya. Yang ini for loop dalam udah selesai sekali. For loop 1 udah selesai. Oke, habis for loop dia ngapain? Dia ngasih syarat. Kalau misalnya
A ke max indeksnya tadi 3 nih. Kalau misalnya A ke max index bukan A ke pas, maka dia nukar posisi dari A yang di pas sama A yang max index. Sama dengan 1. Pasnya tadi ini masih di 1. Pasnya tadi masih di 1. Oke. Berarti posisi A ketiga, si A3 ini, kan nggak sama. Bukan tidak sama dengan A ke pas, yaitu A ke 1. Berarti yang terjadi dia harus tukaran posisinya. Nah, masalahnya di sini gimana cara nukarnya? Kan kalau misalnya gua tukar langsung nih, gua bilang misalnya A ke max index, gua bilang A ke max index sama dengan A ke pas misalnya gua bilang. Berarti A ke 1, A ke 1 itu gua bikin sama dengan A ke pas A ke 3. Berarti A1 jadi 7 nilainya. Oke? Array-nya kan jadi berubah. Nilai array-nya jadi 7, 4, 7, 3, 1. Terus A ke pasnya berarti oh salah, ini A ke max index ya. A ke max index ini berarti A ke 3. My bad. A ke 3 sama dengan A ke pas. A ke pas itu berarti A1. Nilainya A1 ini kan tadi 2. Ini kita hapus juga. Uh, uh, 2. Nah, nilai A ketiga ini jadi 2. Jadinya nilainya jadi 2, 4, 2, 3, 1. Terus lu ngasih lagi posisinya A ke pas sama dengan A ke indeks, A ke max index. Ya gak bisa dong. Soalnya kan A ke max index ini kan nilainya sekarang udah jadi 2. Berarti A ke 1 nilainya jadi 2 juga. Berarti array-nya ya ujung-ujungnya jadi 2, 4, 2, 3, 1. Karena komputer maupun algoritma apapun itu bacanya itu sebenarnya literal banget. Kalau lu ngasih tanda sama dengan, ya dia assign, dia masukin nilainya langsung ke sana. Berarti lu nggak bisa nukar kayak gitu langsung. Makanya perlu ada yang namanya variabel temporary. Nah, di sini gua bikin, bukan gua yang bikin ya. Di sini ada variabel yang namanya temp atau temporary. Buat apa? Buat nampung aja dulu salah satu nilai. Biar nanti kalau di assign, contoh A1-nya gua udah assign jadi nilai si A ketiga nih. A ketiga kan tadi 7 ya. Biar pas ini gua ngasih tem dulu, itu A1. Biar nanti pas nilai A1 kan gua bikin dulu nih temporary sama dengan A1. Berarti sekarang temporary ini isinya 2. Sekarang A1 itu gua assign nilainya A3. Berarti A1-nya jadi 7. A1-nya jadi 7. Baru gua bikin A3-nya sama dengan temporary. A3 sama dengan temporary. Berarti nilainya jadi sama dengan 2. Baru posisinya bisa ketukar.
Logiknya gitu. Baru habis itu posisinya udah ketukar, yang paling gede otomatis jadi di paling depan. Gimana kalau misalnya gue mau bikin eh posisi, maksudnya sortingnya ascending gitu misalnya, naik. Ya dua yang perlu lu ganti sebenarnya. Cuma satu sih sebenarnya. Jatuhnya logic di sini, lu bikin aja ini jadi lebih kecil daripada. Jadi nilainya itu, nah ini ganti jadi min index misalnya. Ini penamaan doang, kayak kalaupun namanya max index, tapi lu nyimpannya minimum index, ya ya udah gitu ya, kali aja lu mau ngetrol gitu kan. Kita kan nggak tahu ya. Nah, min index. Jadi kalau misalnya nilainya lu buat jadi lebih kecil, berarti min index ini bakal nampung nilai yang lebih kecil daripada posisi yang saat ini gitu. Yang paling kecil lah di antara semua array-nya. Baru dia tukar posisinya dengan posisi saat ini gitu cara kerjanya. Nah, masalahnya ini diminta descending, berarti dari yang besar ke kecil. Oke. Sekarang ini posisinya baru di indeks dengan pas itu satu. Berarti kita masih belum lagi lanjut ke pas yang kedua. Lanjut lagi pasnya ke pas yang kedua. Cara kerjanya looping di dalamnya itu sama, persis. Gak ada bedanya. Cuman yang perlu kalian perhatikan di sini, kalau posisi pasnya sekarang 2, berarti for i-nya ini, i-nya kan dimulai dari pas. Berarti i-nya itu sama dengan 2. Artinya apa? Ini loopingnya itu mulainya dari 2 sampai 5. Artinya posisi yang pertama ini, posisi satu, udah gak diganggu gugat sama dia. Soalnya udah tahu kita bahwa yang paling posisinya ada di posisi pertama. Gitu. Makanya mulainya dari indeks yang kedua. Indeks yang kedua dia cek tek 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 tek. Oh, yang paling gede ternyata memang posisinya di 4 gitu misalnya. Di 4, di 2, posisinya di 2 dengan value-nya 4. Oke, value-nya 4. Wah, hapus dulu bentar. Value-nya 4. Oke, value-nya 4. Kan ini udah nih, nanti I-nya jalan 3, 4, sampai 5. Terus ternyata max index-nya kan ini awalnya pas nih. Kan dibuat lagi ini max index sama dengan pas. Berarti di-assign ulang ya nilai max index itu pas. Pas lagi ya. Nah, I-nya itu berjalan dari mulai 2 sampai ke N. Berarti sampai ke 5 ya. Nah, setelah indeksnya jalan dari 2 sampai 5, yang paling gede kan tetap 2 tuh. Berarti max indeksnya tetap pas. Kan nggak ada nilai yang lebih gede. Berarti max indeksnya nggak diubah sama dia. Baru dilihatlah syarat yang bawah. A ke max index, berarti max indeksnya kan sekarang A pas. A max index sama dengan A pas. Ini kan syaratnya dia tukar posisi cuman kalau indeks yang maksimumnya menampung nilai maksimumnya itu nggak sama dengan indeks yang bakal dicek saat ini. Tapi masalahnya sama, ternyata indeks maksimumnya saat ini dengan indeks yang kita cek saat ini sama. Berarti nggak perlu ada penukaran posisi gitu. Berarti ya nggak terjadi apa-apa di sini. If-nya itu di skip. Lanjut lagi pasnya ke 3, 4, sampai ke N-1, sampai ke 5. Sampai ke 4. Ini kan sampai ke N-1. Kenapa N-1? Soalnya kan kalau misalnya udah sampai ke 4, ya kalau udah tukar posisi, ya berarti udah terurut. Tapi kalau misalnya nggak tukar posisi pun, ya udah terurut gitu. Lu nggak perlu lagi ngecek pasnya pas saat kelima. Ya lu mau bandingin sama siapa gitu.
kan posisinya emang udah posisi terakhir gitu loh. Itu cara kerjanya. Oke? Oke. Yang nomor satu clear ya. Wow, ini hapusnya sangat manual sekali ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, buka mic aja langsung. Sorry, ini hapusnya lama nih. Eh, Oke, sip. Oke, lanjut. Oke, minum dulu. Hmm, hmm. Oke, kita sekarang bakal bahas barisan rekursif. Nah, kalian udah praktikum tentang rekursif, fungsi rekursif. Rekursif itu apa? Rekursif itu artinya lu tuh manggil fungsi lu sendiri. Jadi di dalam fungsi itu lu memanggil lu sendiri. Oke? Nah, dalam fungsi rekursif itu yang perlu kalian perhatikan itu ide konstruksinya. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu dalam suatu rekursif, cara bangunnya itu gini. Yang pertama, kalian tuh selalu harus bikin syarat awal. Baru yang kedua, kalian bikin syarat yang mau kalian rekursifkan. Soalnya kalau misalnya kalian bikin syarat rekursif, misalnya kayak contoh Fibonacci gitu ya. Kan Fibonacci manggil pakai jumlahan dari dua elemen yang sebelumnya gitu misalnya. Ini kan berarti A0 plus A1 misalnya gue mulai indeksnya dari 0 ya. A0 plus A1 sama dengan A2 gitu misalnya gue bilang. Kalau misalnya gue langsung ngasih ini syarat rekursifnya benar. Tapi gue nggak tahu ujungnya di mana. Ini kan jadinya gue harus nyari tahu dulu A1 ini siapa, A0 ini siapa. A1 sama A0-nya kan kalau misalnya gue nggak ngasih syarat awal, ya dia harusnya ngambilnya dari A0 plus A-1 gitu misalnya. Kan ngambil dua suku sebelumnya. A0 jadinya A-1 plus A-2. Gitu. Nah, jadi syarat awal itu buat apa? Ya buat titik mulai lu rekursifnya gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang duluan, kalau misalnya indeksnya itu 0, maka gue ngasih value-nya 1. Kalau misalnya indeks ininya 1, gue ngasih 1 juga. Jadinya kalau dia refer ke A0 sama A1, oh udah ada nilainya nih. Berarti 1 tambah 1, berarti ini A2 sama dengan 2. A3-nya sama dengan A2 tambah A1. A2-nya tadi kan manggil dari yang ini, berarti A0 tambah A1 tambah A1. Yang ini tadi 2. Yang ini udah ada nilai awalnya 1. Jadi tiap kali kalian punya soal rekursif atau apapun, coba breakdown dulu apa yang jadi syarat awalnya, apa yang apa yang jadi syarat pengulangannya atau rekursifnya gitu, pengulangan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dalam soal ini dia udah eksplisit ngasih lu lihat, oh fungsinya itu begini loh, gitu. Jadi ini dua yang gua sebut sebagai syarat awal. Yang ini gua sebut sebagai syarat rekursifnya, gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah breakdown jadi dua kayak gitu, syarat awal sama syarat rekursif, ngebentuk fungsinya tuh gampang.
ya tinggal manggil aja sebenarnya. Kita lihat dari subprogram ini ya, dari fungsi ini. Jadi ya harusnya subprogram nama fungsi kalian udah tahu lah apaan itu ya di pengenalan komputasi ya. Jangan mengecewakan saya. Tapi gak apa-apa kalau ternyata kalian emang belum ngerti, gak apa-apa nanya aja. Karena ya mau gimana pun juga kalian butuh. Ini bakal kalian pakai sampai ke depannya. Oke, kita definisikan misalnya nama fungsinya itu AN. Mungkin gue bahas sedikit cara kerja fungsi dalam pemrograman dan algoritma. Sebenarnya fungsi itu sama aja kayak yang kalian di matematika. Kalau misalnya gue bilang fx itu 2x plus 1, ya kalau gue bilang f3 kan tinggal 2 kali 3 tambah 1. Gue tinggal mensubstitusikan 3 ke x. Nah, fungsi di Python maupun kalian pakai sudo, mau kalian pakai C++, mau kalian pakai apa-apa, sama aja cara kerjanya. Jadi kalau kalian praktikum jangan bingung ya. Cara kerjanya tuh sama. Contoh gue definisikan, jadi dev ini anggap definisikan mendefine AN gitu. Nama fungsinya gue sebut AN. AN itu nanti di dalamnya ada proses. Prosesnya ini ya anggap aja setara dengan si 2x plus 1. Jadi anggap 2x plus 1 ini mesin. X ini input. Kalian kalau masukin ke suatu mesin, yaitu fx 2x plus 1, ini gue sebut mesin gitu misalnya. Mesin transformasi. Terus nanti keluar outputnya. Outputnya ya jadi 2 kali x plus 1. Ya contoh x-nya 3 gitu. Ya jadi 2 kali 3 plus 1 hasilnya 7 gitu. Nah, fungsi di sini sama. Berarti di sini kalau misalnya gua manggil, ini kan gua bikin fungsinya AN gitu misalnya kan. Ya nanti kalau misalnya gua mau manggil fungsinya, hapus dulu. Kalau misalnya gua mau manggil fungsinya, gua tinggal bilang A3. Otomatis 3-nya ini ngegantiin posisinya N. Berarti if N-nya berarti 3. 3 kan nggak sama dengan 1. Ya intinya semua N yang ada di dalam fungsi ini dia ganti sama angka 3 gitu. Oke ya. Fungsi udah. Nampak. Oke, nah sekarang kita balik ke rekursif. Kita definisikan suatu fungsi AN. Kalau N itu 1, maka A1 sama dengan 1. Nih, A1 sama dengan 1. Berarti kan gue tinggal ngasih syarat kalau misalnya N-nya 1, ya nilainya atau keluarannya itu 1. Kalau misalnya nilainya 2, ya gue tinggal bikin keluarannya 3. Sekarang kalau misalnya N-nya besar dari 2, ya tinggal manggil yang 2 suku sebelumnya. Tinggal manggil 2 suku sebelumnya. Nah ini penulisannya agak ambiguous ya. I mean, maksudnya nggak konsisten. Soalnya kan kalau misalnya kalian nulis kayak AN-1 ini kan jatuhnya jadi kayak yang ini tuh seolah indeksnya, bukan seolah, memang indeksnya ya. Cuma kan dalam konteks ini kalau kalian mau ngomongin rekursif, itu jadinya manggil fungsi sebelumnya kan. Jadi sebenarnya kalian bisa nulis AN-1 gitu. Jadi kayak kalian manggil kan si A ini fungsi yang ngepassing si N. Berarti ya kalau misalnya gua manggil N-1, dia ngecek, oh kalau misalnya ini kan AN-1, berarti saat ini N sama dengan saat ini kata kuncinya saat ini N sama dengan N-1. Berarti dia ngecek, oh
n-1 ini sama dengan 1 nggak? Kalau sama dengan 1, dia kasih F-nya 1. Kalau misalnya n-1 ini sama dengan 2, berarti dia kasih F-nya 3. Gitu. Oke. Nah, jadi di sini mungkin kalian bisa nulisnya itu instead of pakai subscript, mungkin kalian bisa nulisnya sebagai fungsi aja gitu, biar nampak rekursivitasnya gitu. Ini A, N, min 1. Ini A, N, min 2. Gitu. Cuma nggak masalah. Kalau misalnya kalian pakai subscript pun jadikan dia seolah indeks, ya harusnya asisten asdosnya paham-paham aja lah. Nah, di sini perlu kalian ingat untuk suatu fungsi, jadi ada beda yang namanya fungsi sama prosedur. Kalau fungsi itu ada keluarannya, ada produknya. Kalau prosedur, berarti nggak ada keluarannya. Dia cuma ngeproses. Maksudnya itu gimana? Kalau misalnya gue bikin dev an sama dev an itu misalnya print print ya print aja an gitu misal. Ini prosedur. Kok gitu? Karena si an-nya ini gak menyimpan nilai, gak ada nilai yang disimpan, gak ada nilai, gak ada nilai yang disimpan. Dia cuma ngecetak doang nilai a ke n, tapi dia gak simpan nilai an itu berapa gitu, istilahnya gitu. Tapi kalau lu bikin return, kata kuncinya return, berarti lu mengembalikan si an ini, lu kembalikan nilai f. Maka pas lu manggil an, produk yang dikeluarkan itu f. Ini namanya fungsi. Beda sama prosedur. Gitu ya. Nah, hapusnya ini. Oke, gitu ya. Harusnya udah ngerti ya, aman. Lanjut nomor 3. Oke. Diberikan masukan berupa bilangan bulat positif n. Selanjutnya bila n genap, kita hitung n sama dengan n per 2. Kalau misalnya ganjil, kita bikin 3n plus 1. Proses ini diulangi terus apabila n mencapai 1. Susun algoritma untuk membaca nilai n, mencetak bilangan sampai n bernilai 1. Oh, ini udah jelas banget ya. Udah kelihatan banget apa yang dibutuhkan. Dia ngasih tahu jelas kalau misalnya genap n per 2. Kalau misalnya ganjil 3n plus 1. Nah, sebenarnya untuk tiap fungsi mau kalian pakai pseudocode cake, mau kalian ternyata udah langsung apply ke Python, apply ke C++, maupun kalian apply ke C, ke bahasa pemrograman lain, JavaScript, ya gitulah. Bakal gampang kalau kalian breakdown, kalau kalian langsung bikin dulu fungsi secara matematisnya kayak gini. Jadi kayak kalian tahu jelas, oh, gua bikin ini kalau syaratnya n genap. Oh, gua bikin ini kalau syaratnya n-nya ganjil. Sama kayak ini. Gua bikin ini kalau syaratnya n sama dengan 1, kalau misalnya sama dengan 2 gitu. Tadi ada yang buka mic? Ada yang mau ngomong? Enggak. Apa gua salah denger? Ya udah. Nah, oke.
Berarti ya kalau misalnya kalian mau bikin fungsi, bisa. Bisa pakai fungsi, boleh. Cuman yang dia mau itu kan membaca nilai. Dia mau ada membaca nilainya. Jadi kalaupun sebenarnya kalau misalnya kalian bikin dalam bentuk fungsi, contoh kayak def fn titik dua, ini titik dua, ini titik dua, m per dua kalau misalnya n genap, 3m plus 1 kalau misalnya ganjil, baru kalian bikin read n, baru habis itu kalian bikin fn, ini write fn. Harusnya boleh-boleh aja. Harusnya boleh-boleh aja. Cuman gak semua perlu kalian jadiin fungsi. Gak semua. Ya kalau kalian mau jadiin fungsi gak masalah gitu. Kalau kalian gak mau jadiin fungsi ya gak perlu jadikan fungsi. Cuma metode atau cara pandangnya itu sama. Oke. Sekarang ya gue bikin dulu nih. Ingat ya kalau kalian misal mau buat algoritma, tolong tuliskan lengkap. Kayak ketentuan ini judul algoritmanya apa? Judul algoritma. Masukannya apa atau input, habis itu output, baru langkah. Itu jangan lupa ditulis. Dulu tuh kayaknya ada pengurangan poin kalau misalnya nggak ditulis soalnya. Ya aman lah. Tapi beda kalau misalnya kalian bikin fungsi. Kalau fungsi ini kalian nulisnya subprogram. Tapi kalian perlu nulis juga judul subprogramnya. Cuman kalian nggak perlu nulis input sama outputnya nggak perlu kalian tulis. Soalnya inputnya di sini karena fungsi udah jelas. Ini inputannya, ini outputannya. Itu nggak perlu ditulis input sama output untuk subprogram. Tapi kalau untuk algoritma full gini, kalau dia mintanya nuliskan algoritma, tolong tulis lengkap. Oke, sip. Yang pertama berarti langkahnya kalian perlu ngambil N dulu. Kalian perlu ngebaca dulu N. Soalnya dia minta algoritma untuk membaca nilai N. Berarti kita perlu read N. Oke. Habis itu, kalau udah read N, kenapa emang N-nya mau diapainin? Ya, gue bisa bikin dulu array. Ini array kosong, A ini array kosong. Ini harusnya di Python kalian udah tahu. Count-nya mulai dari 1. Oke. Bukan mulai dari 1. Count-nya sama dengan 1. Karena kalau misalnya hasil count-nya ternyata udah ini, maksudnya gimana kok berbelit? Kalau misalnya udah berproses, count-nya ditambah 1. Nah gitu. Jadi count-nya mulai dari 1. Count-nya mulai dari 1. Nih, nah. Jadi count-nya itu untuk menentukan banyaknya suku barisan. Berarti kayak banyaknya suku barisan ini kan banyaknya jumlah lu ngeproses ini berkali-kali gitu ya. Ya itu ditampung sama si count. Ini pakai count. Makanya lu assign dulu count. Baru habis itu lu ngecetak barisannya kayak mana pakai ini. Pakai while loop. Nah, kalian ini kalian itu bakal dijalankan selama syaratnya masih terpenuhi. Sedangkan for itu dijalankan berdasarkan jadi kata kuncinya untuk setiap. Jadi pokoknya sampai elemennya habis.
sampai sejumlah sekian banyak proses. Jadi kalau misalnya kalian tahu jumlah prosesnya secara eksplisit, oh kita bakal menjalankan ini sampai sebanyak N kali, kalian boleh pakai for. Tapi kalau kalian mau menjalankan untuk sejumlah yang kalian nggak ketahui, atau sebenarnya boleh kalian pakai while untuk sejumlah yang kalian ketahui boleh. Cuman best practice-nya itu while ini digunakan sembari berproses. Jadi maksudnya selama prosesnya masih belum tercapai, selama status apa sih, status syarat, selama syaratnya itu belum tercapai, maka masih di looping masih dilakukan gitu. Nah, makanya di sini loopingnya pakai while. Oke. Nah, kalau n-nya nggak satu, dia kasih syarat nih, selama n-nya tidak satu, selama n-nya bukan satu, maka lakukan n mod 2. Kalian ingat mod? Yang mod itu modulo, ya dia ngebagi, ngasih sisanya berapa gitu. Nah, jadi kalau misalnya n mod 2, contoh 3 mod 2 ya sisanya kan 1 kan, 3 bagi 2 kan sisanya 1. Berarti hasilnya 1. Nah, kalau misalnya genap kan udah pasti habis dibagi 2 tuh. Berarti ya kalau genap ini tuh berarti ngomongin kalau genap, terhapus-hapus sedikit dulu. Oke. Ini tuh kalau dia ngomongin kalau genap, lu tinggal bagi 2. Baru habis tuh ini bad practice ya. Ini kalau bisa jangan pakai a.append. Karena append ini kan sebenarnya maksudnya bahasa Inggris tuh, append itu artinya menambahkan tuh aneh. Bukan menambahkan juga, tapi bukan memasukkan juga. Tapi intinya append itu seolah kayak menambahkan panjang ya. Menambahkan lah anggapnya ya, menambahkan lah. Nah, tapi append itu lebih ke suatu fungsi bawaan untuk bahasa pemrograman. Jadi ada baiknya kalian nggak pakai a.append. Dibandingkan pakai a.append, kalian mendingan nulisnya a plus sama dengan 1. Gitu bisa. A plus sama dengan N gitu. Gitu boleh. Jadi kayak kalau kalian punya array, kalian plus sama dengan suatu elemen, ya elemennya ini masuk ke dalam array-nya gitu. Best practice-nya sih sebenarnya gitu. Ya plus sama dengan itu sama ya, setara dengan kalau misalnya gue bikin array sama dengan array plus n, ini boleh juga. Ini boleh. Kalau append itu lebih ke fungsi bawaan dari Python. Jadi ada baiknya tidak digunakan dalam pseudocode. Mungkin kita agak kembali ke apa itu pseudocode ya. Maksudnya mungkin kalian agak ambigu, agak kesel lah. Soalnya kan pseudocode ini kalau misalnya kalian nyoba nyari di internet, contoh pseudocode algoritma ini gitu. Kayak ketentuannya tuh bisa beda-beda. Maksudnya ketentuan yang kita pakai gak bener-bener ada standarisasinya. Kok gitu sih? Kok kayak kalau misalnya gua pakai ini bisa pakai while, bisa pakai ini. Tapi contoh misalnya gua pakai for gitu. Kalau yang dipelajari di Pengkom itu for i-nya itu kita nggak bisa langsung bilang for i bla 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 gitu. Tapi kayak kita harus bikin contoh 1 titik sampai n gitu misalnya. Sebenarnya nggak masalah lu mau pakai for i in apa gitu, maksudnya in
kurung 1,n gini. Gini boleh. Lu mau gini boleh. Asal jangan lu pakai range. Kenapa? Range itu kan fungsi bawaan Python. Nah, mau gimana pun nggak ada standarisasi khusus. Kenapa? Karena pseudocode itu sesuai namanya, pseudo itu artinya bisa gua bilang perantara, lebih ke perantara. Jadi kayak semi kode gitu. Kode itu bayangannya bahasa yang lu ngasih ke komputer buat dijalanin. Sedangkan lu itu manusia. Makanya lu bikin pseudocode. Buat apa? Jadi antara lu manusia, sebelum lu transfer jadi kode yang bakal lu input ke komputer, ya lu bikin dulu dalam bentuk pseudocode. Ini best practice-nya metodenya gini. Jadi pseudocode itu sebenarnya lebih ke bahasa manusia dari kode. Ya, kode yang lebih manusiawi lah gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari pseudocode itu sendiri biar orang yang awam sekalipun bisa mengerti tujuan dari kode lu. Kalau misalnya lu ngasih a.append ini, append ini kan fungsi bawaan Python. Ya, gak semua orang tahu cara kerja append itu gimana. Tapi kalau misalnya gue bilang a plus n gitu kan, a sama dengan a plus n, ya gue bisa ngejelasin secara langsung bahwa array ini ditambahin si n loh. Tapi kalau misalnya gue bilang a.append, append ini lu jadinya harus ngasih tahu isi append-nya ini apa. Sebenarnya gitu, secara ya mungkin kalau secara antar manusia itu gampang ya ngertinya. Oh, append. This just like you can immediately explain that append is just appending it to its array. Tapi kalau secara prosedural tidak bagus gitu. Nah, cuma karena pseudocode juga bahasa manusia, targetnya manusia. Jadi selama manusia yang kalian tujukan mengerti, nggak ada problemnya di sana. Oke? Jadi ya, kalaupun kalian pakai append, kalaupun kalian pakai fungsi ini, nggak masalah sebenarnya. Selama asdos kalian menyetujui, bisa memahami, ya udah gitu. Tapi best practice-nya memang jangan pakai function bawaan dari bahasa pemrograman. Best practice-nya gitu. Ini genap, tinggal dia bagi dua, dia append. Kalau udah di append ya jumlah banyak sukunya jadi nambah satu dong di dalam, ya tinggal banyak plus sama dengan satu gitu. Atau banyak titik dua sama dengan banyak plus satu gitu. Ya pakai count. Kalau ternyata ganjil, else. Nah ini kan kasusnya cuma ada dua nih. Kalian nggak perlu bikin elif. Maksudnya kan dalam bilangan bulat, suatu bilangan bulat, lu cuma punya kasus kalau gak dia ganjil ya genap atau gak nol. Cuma kan kasus ini lu nggak merhatiin nol. Kenapa? Karena dia udah bilang bilangan bulat positif. Berarti lu nggak perlu ada kategorisasi untuk nol. Berarti kasusnya cuma ada dua kemungkinan antara ganjil atau genap. Kalau udah gak genap pasti ganjil. Jadi langsung aja pakai else, gak usah pakai elif. Gitu. Kalau ganjil langsung 3n plus 1. Misalkan A itu A sampai A1 sampai AN, B itu B1 sampai BM. M itu ya. Oke. Dengan M besar dari N. Oke, berarti jumlah elemen di B lebih banyak daripada di A ya. Kita dapat memandang A memiliki panjang M dengan menambahkan karakter kosong atau memiliki panjang M. Dari indeks elemennya A1, A2 sampai AN, kan N ini lebih dikit tuh daripada M. Ya, lu bisa nambahin elemen, lu bisa nambahin AN plus 1, AN plus 2, sampai ke A ke M. Nah,
AM plus 1, AM plus 2 sampai ke A ke M ini, dia isi pakai karakter kosong. Itu maksud dia. Oke. Definisikan jarak antara dua kata adalah banyaknya karakter yang berbeda antara kata pertama dengan kata kedua di setiap posisi yang sama. Oke. Jadi dia ngomongin kalau jaraknya itu dia ngitungnya, contoh ada dua kata nih. Kata itu kan string makanya. Misal apel sama Abel. Misal. Ya ini kan dia nyari selisihnya A sama A 0. P sama B, P itu berapa lah? Ya berapapun lah. Berapapun itu dikurang 2. P min 2 jaraknya. E sama E 0. L sama L 0. Berarti jarak totalnya itu P min 2. Gitu. Bentar. Saya dan sayang memiliki jarak 2 karena terdapat dua karakter berbeda. Oke. Oh, berarti dia nggak main indeks ya? Maksudnya bukan indeks ininya yang dipakai, bukan indeks alfabetis yang dipakai. Jadi kalau misalnya contoh kayak tadi apel sama Abel, dia lihat A sama A ini sama berarti 0 jaraknya. Ini sama jaraknya 0, ini jaraknya 0. Tapi P sama B ini berbeda berarti jaraknya 1 gitu. Itu maksud dia. Saya sama Bayam jaraknya 2 karena S sama B beda. Habis itu ini gak ada M, ini ada M. Berarti jaraknya 2. Ya benar, gitu harusnya. Oke. Oke. Nah, oke, gambarannya gitu ya. Nah, yang perlu kalian ingat, kata itu sebenarnya kan pakai string. String itu kalian bisa pandang sebagai array of characters. Jadi string itu karakter-karakter yang A, B, C, D. Kalau lu jadikan array, A, B, C, D. Ya kalau lu print ini semua A, B, C, D, ya itu string gitu. Jadi string itu, ya sesuai namanya, string itu kan tali. Tali yang menghubungkan dengan banyak karakter, menghubungkan, ya bayangin kayak kalung atau gelang gitu kan, yang ada bitnya itu, tahu bit lah, bit itu biji ya biji, kayak ada masing-masing ini 1, 2, 3, ini anggap kalian pandang sebagai ini masing-masing adalah characters, terus kalian kasih tali satu, nah ini string, pandangnya begitu. Oke. Nah, mulai algoritmanya, ingat kayak tadi harus ada judulnya, harus ada masukan, harus ada keluaran, baru kemudian langkah. Oke. Untuk dia pakai for M plus 1 to M. N-nya ini kan, nih, di sini ada dikasih tahu vektor berupa string kata pertama, vektor berupa string kata kedua, N. Panjang kata pertama, M panjang kata kedua. Ini tata tulisnya jelek ya. Ini jangan di sini. Ini N, koma. Jadi N itu panjang kata pertama, M itu panjang kata kedua. Vektor pertama berupa string kata pertama, vektor berupa string kata kedua. Ya, gitu. Oke. Berarti N ini untuk N plus 1 sampai M, kan tadi tuh M besar dari N. Berarti M plus 1 sampai M ini kan isinya
array yang karakter kosong. Gitu ya. Nah, untuk N plus 1 sampai M, dia assign A ke I, dia kasih karakter kosong. Gitu. Kenapa? Kok harus gitu? Karena kalau misalnya lu punya array-nya nanti A1 sampai A ke N, kalau lu komparasiin langsung sama B1 sampai, ini kan berarti BN plus 1, soalnya kan elemen si B-nya lebih banyak tuh. Nah, BN plus 1 sampai B ke M ini lu nggak punya untuk dibandingkan, lu nggak punya siapapun untuk dibandingkan. Kalau lu langsung apply kayak gitu dalam bahasa pemrograman mungkin bisa error atau gimana gitu. Makanya dia tambahkan untuk mempermudah juga langsung perbandingannya. Dia tambahkan AN plus 1, AN plus 2 sampai A ke M. Biar perbandingannya langsung gitu. Oke, dia kasih array kosong. Nah, ini aneh juga ya. Di sini dia pakai plus. Tapi di atas dia pakai append. Kurang konsisten. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita bikin variabel buat nampung jarak antar katanya. Kita buat dulu jaraknya 0. J sama dengan 1. While J kecil sama dengan M, kalau misalnya AJ nggak sama dengan BJ, maka jaraknya tambah 1. Ini udah lumayan jelas ya. Jadi, selama ini kalian boleh pakai for, boleh banget. Kalau mau pakai for, ini harus pakai for, misal len M gitu. Panjang, len M. Kenapa len M? For J sama dengan misal 1 sampai M gitu. Nah gini, kenapa len M? Ada-ada aja. For J sama dengan 1 sampai M gitu. Do ini. Kalau misalnya AJ nggak sama dengan BJ, ini. Kalian boleh pakai for, kalian boleh pakai while, bebas. Oke? Jarak sama dengan jarak plus 1. Kalau kalian pakai for, tinggal bikin aja if AJ-nya nggak sama dengan BJ, ya jarak plus sama dengan 1. Tapi kalau misalnya kalian pakai while, kalian harus buat J-nya berjalan iterasinya. Makanya kalian harus ngasih J sama dengan J plus 1. Kalau kalian pakai for, nggak usah. Nggak usah dikasih J sama dengan J plus 1. Oke? Ya, kalau secara algoritma juga udah jelas harusnya ini mah. Kayak kalau nggak sama ya tinggal nambah jarak 1. Soalnya kan yang mau kita hitung juga jaraknya. Gitu. Oke, aman harusnya. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, bagus. Ya, soalnya cuma 4. Gampang-gampang. Ini pembahasannya udah ada di Sense Academy Online. Kalian kalau mau apa-apa, maksudnya kalau butuh materi kuliah apapun selalu nyoba cari aja dulu di Science Academy Online ya, di Drive. Oke. Ada yang mau request soal dari kalian? Ini quiz 3. Ya, ini ujian 1. Ini kuis kalian kemarin. Yang kuis kalian kemarin ini mau dibahas nggak? Nah, ini pseudocode juga. Tapi kalian lihat, beda dong. Nah, append num to deleted.
append 6 to deleted. Sementara yang tadi kan kayak kalian bisa pakai sorted dot append atau apa gitu. Bebas. Sebenarnya tiap company itu bisa punya pseudocode, standarisasi pseudocode yang berbeda-beda. Tujuannya ya yang penting kalau misalnya udah distandarisasi di suatu perusahaan gitu misalnya kan, perusahaan itu orang-orangnya bisa ngerti apa yang mau dikerjakan. Basically pseudocode itu ya cuma perantara antara kalian sebagai manusia dengan kode yang akan kalian masukkan kepada komputer gitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan banget untuk standarisasinya. Masukkan array bilangan bulat, function style, style. Array if array empty, return array, empty array, sorted array, array null. Oke, ini sorted array null ini sebenarnya ya kalau kalian langsung ya oke lah, nggak masalah sih. Ya udahlah. For num in array, kayak ini kan maksudnya sesuatu yang janggal ya, maksudnya kalian punya array isinya kalian tulis array nol. Itu kan cukup di luar standarisasi kan. Tapi kayak maksudnya kalian alihkan aja dulu karena nggak seperti kalian lapor itu nanti muncul masalah di sana. Kalau sementara kayak belum ada apa-apa ya nggak usah diperbesar masalahnya. Kalian nggak usah mempermasalahkan apapun itu. Nggak usah kayak dikit-dikit nanya ini apa ya? Nggak usah dulu, tahan dulu. Coba baca codingan di bawah dulu gitu. Array kosong ya array indeks ke 0 gitu misalnya. Nah, for num in array 1.2. Kalau misalnya dia ngomong 1.2, berarti indeksnya mulai dari indeks pertama sampai panjang keseluruhan array-nya. Berarti sampai indeks terakhirnya. Oke, berarti 6 in array. Ini berarti, bentar, biar gua bisa coret. Malform. Back request. It should not be retried. Ya udah lah ya. I mean, kita coret sini aja. Nih, kalau misalnya kalian di Python gitu kan, for i in range, misal gua bikin 1,5, ini kan berarti mulainya dari 1 sampai indeks ke 4. Soalnya kan ini nyampai ke n-1. Nah, i ini berjalan jadinya i sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4. Sebenarnya secara gak langsung, kalau misalnya kalian pakai fungsi range, dia itu ngebentuk array. Keluarannya itu array. Yang isinya apa? Isinya itu 1, 2, 3, 4. Baru i-nya ini masuk satu persatu. I masuk ke satu value-nya. Maksudnya bukan masuk satu persatu, aneh juga bahasanya. Nilai dari 1 ini masuk ke I, 2 masuk ke I, 3 masuk ke I, 4 masuk ke I. Nah, itu kalau kalian pakai, jadi kayak kalian gak usah bingungin kalau wih keren betul. Ada penggaris cu. Jadi kalian nggak perlu pusingin kalau misalnya ini ternyata bukan pakai range gitu misalnya. Sama kayak kasus yang pseudocode yang barusan. Dia kan bilang in array 1 sampai habis tuh misalnya. Ini berarti 1 sampai
habis atau sampai konteksnya sampai habis ini ya sampai panjang dari array-nya. Nah, ya ini berarti I-nya ini kalau misalnya array-nya misal isinya apel, anggur, misal ya, apel, anggur, pisang. Ya berarti nilai dari I-nya ini nanti ya I sama dengan apel, I sama dengan anggur, I sama dengan pisang, gitu. Jadi nilai dari indeks I ini gak mesti jadi indeks setiap saat. Dia lebih ke elemen-elemennya. Cuma kalau misalnya kalian mau pakai, maksudnya kalian pakai pinter-pinter kalian pakai loopnya buat I-nya jadi indeks ya penggunaan kayak biasa gitu. Misalnya kalian pakai range gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau buat access all of the elements in the array, ya it is capable. I mean di Python bisa aja gitu. Oke, if num besar sama dengan sorted, kalau indeksnya min 1, ini artinya elemen paling terakhir dari sorted array. Oke, sorted array-nya ini dia bikin array 0 dulu. Misal gue punya array nih, isinya entah 5, 4, 3, 1, 2 gitu misalnya. Sorted array-nya ini dia bikin isinya tuh 5 dulu. Baru habis itu kalau ternyata nilai di ininya, nilai dia mulai indeksnya dari 1 kan. Berarti indeksnya tuh mulai dari yang ini, mulai dari 4. Ini indeks 1. Kalau misalnya 6, berarti kalau indeks ke 1, berarti nilai 6-nya itu bakal sama dengan 4. Kalau misalnya 4 besar sama dengan sorted di elemen terakhirnya sorted array kan saat ini 5. Kalau jadi sebenarnya dia ngomongin kalau misalnya 4 besar sama dengan 5, maka append to sorted array. Else append num to deleted. Jadi kalau misalnya 4 besar sama dengan 5, ya 4-nya masukin ke ini. Tapi kalau 4-nya kecil daripada 5, 4-nya masuk ke deleted array. Gitu. Append all elements of deleted to sorted array. Oke. Salah, aku keloncat. Nah, ini append num to deleted. Baru habis dia looping kayak gitu, dia kan jadi misahin nih antara yang besar sama dengan elemen terakhir di sorted array sama yang lebih kecil daripada elemen terakhir di sorted array. Kalau misalnya lebih besar sama dengan ya dia masukin. Berarti kayak kalau ternyata di sini 6 misalnya. Bukan 4 misalnya, ini 6. 6 misalnya. Nah, berarti 6-nya ini kan bakal di-append ke sorted array. Habis dia append ke sorted array ya, kalau yang lain-lainnya, maksudnya 3, 1, 2, ini kan lebih kecil daripada elemen terakhir
Enggak, ini nggak bisa lebih kecil sama dengan. Lebih kecil daripada 6. Elemen terakhirnya kan 6 dari sorted array. Ya, semua masuk ke sorted array yang terbuang gitu. Baru nah, if deleted is not empty, kan ini udah masuk deleted, masuk array yang udah dibuang. Kalau misalnya deleted gak kosong, maka append ini ke sorted array. Baru habis itu append semuanya ke sorted array. Jadi si 312 ini kan nanti bakal masuk ke deleted array. Nah, berarti di deleted ini kan nggak kosong nih. Karena nggak kosong, is not empty, maka dia append ini dulu ke sorted array. Jadi sorted array-nya sekarang ada sek, sek, sek. Baru habis itu dia baru masukin semua elemen deleted ke sorted array. Berarti set, 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 baru 3, 1, 2. Gitu. Return sorted array and function read array style write sorted array. Deskripsikan apa yang dilakukan oleh program di atas ya. Tergantung interpretasi kalian masing-masing ya. Mungkin kalian bisa kayak bilang memisahkan angka yang lebih angka ya. Memisahkan angka yang lebih besar daripada elemen pertama array dengan yang lebih kecil daripada elemen pertama array bisa atau gimana pun apapun lah gitu ya. Jika masukan dari algoritma di atas adalah ini, tentukan dan jelaskan keluarannya. Berarti kayak udah jelas ya. Yang lebih besar dari elemen pertama itu 5. Baru 5 kan dimasukin ke sorted array kan. Berarti jadinya 4,5. Berarti bukan elemen pertama sorted array, tapi elemen terakhir ya. Berarti sorted array-nya jadi 4,5. Berarti mau cari lagi yang lebih gede dari 5. 11. 11 gede dari 5. Berarti 11-nya masuk. Habis itu 2, 10. 10 kan lebih kecil daripada 11, berarti kebuang juga. 13 lebih besar daripada 11, berarti masuk 13. Baru habis itu 15 besar dari 13, berarti 15 masuk juga ke sorted. Kenapa penggaris? Ini 15. Berarti ini yang sorted. Habis itu nanti kalau dimasukin yang deleted, ya tadi yang selain itu 3 karena lebih kecil dari 4. Habis itu 2 kecil dari 11, 10 lebih kecil daripada 11, berarti 3, 2, 10. Berarti nanti sorted array-nya pada akhirnya bentuknya kayak gini elemennya. Sek, baru 3, 2, 10. Gini. Itu keluarannya. Tentukan dan jelaskannya, kalau jelaskan urusan kalian masing-masing lah ya. Bagaimana kalian interpretasi itu. Oke. Diberikan sebuah array, oke, acak terdapat bilangan yang sama. Buatlah algoritma untuk mencetak array baru, sebut saja B yang mengurutkan array paling besar ke kecil termasuk elemen yang sama. Dan mencetak salah satu elemen yang paling banyak beserta banyaknya elemen tersebut. Oke. Ya ini sebenarnya metodenya nggak bakal beda sama sorting yang lain. Kalian bebas mau pakai sorting apapun. Mau pakai bubble, mau pakai selection sort, mau pakai ada yang namanya ini merge and sort, lalu ada bukan binary sort sih. Apa bilangnya? Binary sort ya. Ya, binary sort mungkin. Sebenarnya lebih ke binary search algorithm. Tapi kalau binary search kan tuh fungsinya untuk mencari.
Cuma jatuhnya dia bakal di sorting dulu gitu. Kalian bebas mau pakai algoritma yang mana aja, cuman kalau untuk yang algoritma sorting manapun kan tinggal tulis tuh. Yang jadi masalah di sini mencetak salah satu elemen yang paling banyak beserta banyaknya elemen tersebut. Ya sebenarnya kalian tinggal bikin suatu ini yang isinya jumlah gitu. Suatu variabel yang isinya jumlah. Ide ada banyak. Kalian boleh sorting dulu, baru hitung jumlahnya, ataupun kalian boleh hitung jumlahnya sambil sorting. Bebas. Eh, Kalau misalnya kalian mau ngehitung jumlahnya pas sambil sorting, berarti kayak contoh gue bikin jumlahnya jumlah 0 gitu misalnya. Ya sebenarnya lebih gampang kalau misalnya kalian udah sortir duluan, baru kalian ngehitung jumlahnya. Jauh lebih gampang, bakal jauh lebih gampang. Kalau misalnya kalian sambil ngesorting, jatuhnya kalian harus bikin kayak jumlah, misal gue bikin array. Isi array-nya apa? Isi array-nya itu banyaknya elemen untuk masing-masing elemen yang berbeda. Jadi contoh pas gue lagi sorting, gue ketemu 9, oh gue simpan dulu nih 9 di indeks pertama. Jadi indeks 1 ini gue reserve buat yang nilainya 9. Jadi kayak gue bikin if yang gue lagi sorting, gue bikin nama variabelnya lagi sort sama dengan 9 gitu misalnya. Ya gue tinggal bikin jumlah dengan indeks ke 0 plus sama dengan 1. Karena yang 1 gue reserve buat yang 9. Terus kalau misalnya dia nilainya 8, gue bikin jumlah plus sama dengan 1. Jumlah ke 1 plus sama dengan 1. Tapi ya ada, maksudnya ini gue berarti nggak boleh bikin sama dengan 9, tapi mungkin kayak bikin array kesekian gitu. Itu nanti tergantung gimana kalian modifikasi. Tapi bakal jauh lebih gampang kalau misalnya kalian ngehitung jumlah elemennya itu kalau misalnya kalian udah sorting. Jadi kalau misalnya kalian udah sorting, gue bikin jumlahnya sama dengan 0 gitu misalnya, gue boleh bikin array kayak tadi. Boleh. Jadi yang kotak pertama itu untuk 9, kotak kedua untuk 8. Terus kayak gue tinggal, ini kan array-nya udah di sort. Terus gue bikin kayak kalau if, ini kan berarti gue bakal pakai for loop. For i in sorted array. If sorted array, salah, if sorted array. If i sama dengan misal gue buat for i in sorted array sebenarnya. Ya, ada banyak sih metodenya. Bisa banyak. Gue boleh bikin ini jadi i plus sama dengan 1. Jadi gue ngitungnya itu jadinya ini kan kayak contoh 998877 misal gitu. Kalau misalnya i-nya berarti i yang pertama ini kan 9. Kalau misalnya 9 sama dengan si indeks yang berikutnya sama dengan 9, ya jumlahannya gue tinggal bikin plus sama dengan 1. Terus nanti pas dia masuk indeks kedua, ininya kan nggak sama. Ya
ya udah gitu. Maksudnya gue nggak perlu plus sama dengan 1. Ini jumlahnya berarti gue harus mulai bikin dari 1. Karena kan tiap elemen di sini masing-masing ada setidaknya sekali. Ada setidaknya 1. Jadi gue boleh mulai jumlahnya dari 1. Gue boleh pakai kayak gini. Atau gue boleh juga kayak metodenya itu ada banyak banget. Ini gue boleh juga bikin mundur gitu. Kayak kalau misalnya I-nya gue mulai dari elemen paling belakang, terus gue cek ke paling depan, bisa. Metodenya itu banyak banget. Kalau gak, misal gue bikin for I, terus for J in. Ini gue bisa misal gue bikin in range len sorted array gitu. Terus gue bikin lagi for J in I plus 1 sampai len sorted. Len sorted array gitu. Gini bisa. Jadi kayak gue bikin 998888777 gitu misalnya. Jadi gue bikin I-nya itu mulainya kan dari 0 nih. Jadi indeks ke 0 itu kan 9. Ini gue bikin if J, bukan J, if sorted ke J sama dengan sorted ke I, maka ini plus sama dengan 1. Jumlah plus sama dengan 1. Ini gue ingat ya, ini gue boleh bikin array jumlah ke 0, jumlah ke 1. Kayaknya kalau bikin array lebih gampang deh. Maksudnya gue bikin array buat nampung masing-masing nilai. Jadi kayak kalau mau nyari yang paling banyak ya gue tinggal komparasi nilai elemen antar array yang jumlahnya paling banyak. Kalau enggak ya metode berikutnya ya tinggal kalau bikin 2 variabel gitu, jumlah sama max jumlah gitu misalnya. Jadi habis jumlahnya udah lu buat 0, ini lu buat jumlah sama dengan 0 di dalam gitu kan. Jumlah sama dengan 0. Kalau misalnya ini kan lu udah looping nih plus 1 plus 1 plus 1, lu udah ngitung berapa banyak elemen itu ada di dalamnya. Baru kayak lu bandingin nanti sama jumlah max. Kalau jumlahnya lebih besar daripada jumlah max, ya max jumlah sama dengan jumlah gitu. Itu bisa, salah satu metode yang gampang. Cuma kalau lu mau bikin array buat nyimpan ininya satu persatu bisa juga gitu. Nah ini kalau misalnya ini berarti habis itu jumlahnya jumlah ke 0 misalnya plus sama dengan 1 gitu misalnya. Nah habis itu ya ini gua pakai inilah pakai yang max jumlah lah. Nih jumlah plus sama dengan 1. Nah habis itu gue bisa tinggal bikin I-nya berarti plus sama dengan ya I-nya ini kan harusnya jalannya dari 1 sampai sekian, 1 sampai range learn. Baru gue bikin tambah sama dengan jumlah. Jadi kayak contoh ini jumlahnya kan ada 2. I-nya kan harusnya mulainya dari 0. Gue langsung bikin indeks I-nya itu nambah 2. Soalnya kan kita udah tahu jumlah 9 itu ada 2. Ya gue langsung loncat ke yang berikutnya, yang ke-8 gitu. Ya gitu. Metodenya ada banyak. Sebenarnya kalian mau bikin algoritma kayak manapun selama masuk akal, harusnya Asdosnya ngecek. Tapi kalau misalnya ternyata
kalian bikinnya masuk akal cuma disalahin sama asdosnya ya coba komplain aja gitu. Ya mungkin untuk materinya kita udah bahas kuis satu, ya mungkin nggak detail amat kuis satunya, tapi UTS satu kita udah bahas lumayan banyak. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh silakan. Ada yang mau nanya? Tidak? Ya kalau misalnya kalian nggak ada yang mau nanya, semoga beruntung di ujiannya. Semoga kalian bisa jawab dengan baik. Oh, dosennya Bu Prita dengan Pak APS. Pak APS ini dosbing saya. Ya, semoga beruntunglah kalian. Mungkin sampai sini aja tutornya. Aku kembalikan ke Gaisan. Aku stop sharing. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kawan brand gue buat tutor hari ini. Mungkin sebelum ditutup, kita karena udah buka dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Doa sesuai kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, mungkin untuk sesi tutorial mata kuliah simulasi dan komputasi matematika untuk ujian pertama ini disukupkan. Semoga nanti ujiannya bisa lancar hari Jumat nanti. Mungkin sekian. Oke, terima kasih. Boleh live ya semua. Thank you. Makasih.